sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 2 ayat 1 sampai 12. Pada zaman pemerintahan Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Sewaktu mengunjungi umat waktu masih berada di Papua itu, saya bertanya kepada seorang pemuda, siapa namamu? Dia berkata, Muhammad Ali. Heran karena nama sedemikian. Pada yang lain saya tanya namanya Boris Becker. Itu waktu itu seorang petenis yang kuat. Muhammad Ali itu petinju yang terkenal. Nama-nama yang diberikan oleh orang tua kepada anak.
Seringkali di dalam rumah mungkin ada perbantahan. Mau memberi anak ini siapa namanya. Waktu ada pemerintahan dahulu, waktu tahun 67, itu pemerintah menganjurkan supaya berganti nama Indonesia. Lalu waktu itu saya memakai nama Thomas, karena Thomas itu nama perpandian saya. Dan Agustinus itu nama Krisma. Hingga saya menamakan diri Thomas Agustinus, nama keluarga Wibowo. Kadang-kadang nama itu tidak terpikirkan oleh orang tuanya. Seperti Zakaria dan Elizabeth. Tidak terpikir suatu nama atau nama keluarga. Tetapi Allah itu berkata, beri nama dia Yohanes. Tidak ada nama keluarga yang bernama Yohanes. Itu kehendak Tuhan. Lalu ketika malaikat itu mengunjungi Maria dan ia mengandung dari Roh Kudus, ia diberitahu oleh malaikat itu supaya memberi anaknya nama Yesus. Yesus itu artinya juru selamat. Immanuel itu gelarnya, Tuhan beserta kita. Itu nama, bukan kehendak orang tua, tapi kehendak Tuhan. Seringkali kita juga dalam keluarga itu ingin menentukan anak ini harus menjadi seperti ini, menjadi yang terkenal, atau akan dididik nanti supaya menjadi pebisnis yang terkenal. 0,2% dari orang Indonesia yang penduduknya 270 juta ini di tahun 2026 akan mempunyai penghasilan 1 miliar tiap bulan. Orang akan menjadi begitu kaya sehingga gajinya sedemikian besar. 0,2% dari penduduk. Coba bayangkan, orang menghendaki agar anak-anaknya begitu kaya sampai memiliki, katakan, boleh bisa memiliki apa saja. Itu kehendak manusia. Tetapi hari ini kita mendengarkan bahwa seorang bayi dikunjungi oleh orang Majus. Orang Majus itu pemimpin daerah, boleh disebut. Kalau di Persia, Iran yang sekarang ini, selalu ada wilayah-wilayah yang dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang yang dikatakan pemimpin itu, pemimpin daerah. Entah mereka itu bangsawan yang kaya ataupun juga semacam raja kecil. Karena kekuasaannya itu yang tertinggi di daerah itu. Lalu orang-orang Majus ini juga orang-orang yang terkenal terpelajar atau ahli-ahli perbintangan dan disebut orang-orang bijaksana.
Mereka melihat bintang di langit dan mereka tahu bahwa seorang pemimpin telah lahir di dunia ini. Seorang raja bahkan. Karena itu mereka bertiga itu pergi ditunjuk oleh bintang itu. Sampai ke Yerusalem, tempat Raja Herodes itu. Mereka orang-orang yang datang dari jauh, boleh dikatakan dari daerah barat atau dari selatan. Mereka itu datang untuk mengunjungi seorang raja yang akan dilahirkan, raja yang akan datang. Maka orang yang dekat, Raja Herodes dan penduduk Yerusalem terkejut karena tidak tahu tentang kelahiran itu. Tidak tahu. Dekat tetapi tidak tahu. Malahan yang jauh tahu seorang raja akan lahir. Apalagi dikatakan raja yang akan datang. Maka Herodes terkejut. Sampai ia mencari-cari di dalam kitab nabi-nabi. Menyuruh ahli-ahli Taurat itu dan imam-imam kepala untuk mencari tahu siapa itu. Lalu dengan muka manis mereka berkata kepada ketiga orang Majus itu, nanti temukan, saya mau akan menyembah dia. Tetapi itulah serigala berbulu domba, karena niatnya menghabisi bayi itu. Bayi itu tanpa dirasakannya, itu sudah menjadi seorang misionaris. Dia memberitahukan orang-orang yang jauh, bangsa-bangsa lain, kepada kita semua di zaman ini, memberitahukan bahwa dia itu bukan sembarang misionaris. Misionaris dari langit, dari surga untuk menyelamatkan umat manusia. Namanya Yesus itu juru selamat. Lalu Paulus dalam suratnya kepada umat Efesus itu, kita tahu bahwa Paulus itu di daerah Efesus itu sekitarnya, itu Asia kecil, ketika mewartakan untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, mengalami berbagai siksaan. Tidak mudah untuk mewartakan tentang Kristus itu di daerah itu. Ada orang-orang yang tidak menyukai, bahkan membenci. Dan karena itu ia dilempari batu, lalu ditolak, diusir dari kota. Tetapi selalu ada sahabat-sahabat. Menemukan orang-orang yang mempunyai perhatian tentang warta yang diwartakan oleh Paulus itu. Menemukan sahabat-sahabat. Ketika ia disangka sudah mati di luar kota karena dilempari batu, sahabat-sahabat itu datang membangunkan dia dan memberi kepada dia pengobatan. Dan supaya ia pergi dari situ dengan baik-baik. Menemukan juga di daerah itu teman-teman yang ikut serta untuk mengalami iman yang sama. Priska dan Aquila yang sepertinya menjadi sahabat yang sangat erat. Menemukan Timotius, juga seorang yang nantinya diangkatnya menjadi penilik, menjadi uskup di tempat itu. Mari kita bersyukur atas jalan Allah yang diberikan kepada kita, supaya kita semakin mengerti bahwa kepada anak-anak pun ditugaskan untuk menjadi misionaris. Misioner. Hari ini hari anak-anak misionaris, misioner,
sedunia. Karena anak-anak itu perlu kita berikan perhatian dan agar diteguhkan imannya sejak kecil. Karena iman yang dibangun sejak kecil itu akan terus melekat di hatinya. Dia akan tahu pada akhirnya apa yang menjadi perhatian dari yang di atas itu kepada para misionaris itu. Akan dijaga dan dilindungi. Sekalipun mengalami berbagai kesulitan, halangan, kesukaran, kelemahan, tapi misionaris itu akan dilengkapi oleh kasih karunia. Itu dikatakan oleh Paulus. Ditulisnya mengatakan, berkat kasih karunia kami ini boleh mewartakan tentang Kristus Yesus yang memberi keselamatan. Dan karena itu kami minta kepadamu supaya meneruskan perjalanan ini, pewartaan Injil ini. Nabi Yesaya juga mengatakan kepada umatnya, jadilah menjadi pembawa terang. Seperti Allah memberi terang cahayanya kepada kita dengan datangnya seorang juru selamat, maka bagikan warta gembira ini kepada banyak orang. Dan jadikanlah dirimu sendiri pembawa terang itu. Mari kita juga menjadi pembawa terang, khususnya bagi anak-anak kita, supaya mereka pun menjadi pembawa terang bagi sesamanya. Itu janji Tuhan kepada semua orang yang membawa terang itu, mereka akan mendapatkan terang selama-lamanya bersama dengan Dia. Mari kita bersyukur atas Allah yang selalu memperhatikan hidup kita. Bahkan bagi kita yang bersedia untuk mewartakan Injil, Injil itu artinya warta yang baik. Warta yang baik. Orang-orang yang bersedia pastilah membekali diri dengan kasih karunia Allah itu. Dan kita tahu kasih karunia Allah itu selalu membawa keselamatan, penebusan bagi setiap orang yang dijumpainya. Amin.